Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Muhammad Fatir. Nampaknya berhadir semua hari ini ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis buku, mau itu buku fiksi maupun non fiksi. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Apa itu Fatir? Bagian-bagian buku. Iya benar. Ada lagi? Siapa? Cara membuat buku. Oke benar. Apa lagi? Siapa? Apa tuh? Proses pembuatan buku. Iya benar sekali, nampaknya anak-anak masih ingat ya tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Oke, di sini ada pertanyaan. Ya, Ibu ingin tanyakan sesuatu untuk kalian. Siapa yang pernah makan mie instan? Oke, semuanya pernah makan mie instan ya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana cara kalian memasaknya? Ada yang tahu nggak? Apa itu? Siapkan air, Iya. siapkan air sampai hingga yang panas, masukkan Iya, benar sekali. Kira-kira lebih kurangnya seperti itu, oke? Nah, pernahkah kalian melihat mama atau membaca tata cara memasak mie instan di belakang bungkusnya? Pernah nggak? Nah, pernah. Pasti di belakang bungkus mie instan ada cara memasaknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tujuan kita mempelajari materi teks prosedur hari ini adalah nantinya anak-anak akan melakukan 3 kegiatan. Apa-apa saja itu? Kegiatan yang pertama adalah anak-anak akan menonton video. Nah, melalui tayangan video tersebut, nantinya anak-anak dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik dan benar. Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, nantinya anak-anak akan melakukan tanya jawab, ya. Yang mana melalui tanya jawab, anak-anak bisa menjelaskan teks prosedur dengan baik dan benar. Oke. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah ada kegiatan berkelompok atau diskusi kelompok. Nantinya melalui kegiatan tersebut, anak-anak dapat membuat sebuah teks prosedur yang nantinya akan dibagi kelompok dengan sesuatu kegiatan yang tepat. Oke, sudah tahu ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan terkait tentang teks prosedur. Tadi sudah ada yang menjawab. Apa itu teks prosedur? Tutorial atau? Iya, langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, jadi anak-anak, teks prosedur adalah jenis teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi teks prosedur itu bertujuan untuk memberikan instruksi yang jelas, kemudian memberikan instruksi yang sistematis agar si pembaca dapat mengikuti langkah-langkah dengan baik dan mudah. Nah, kemudian teks prosedur itu ada 3. Apa-apa saja, Bu? Nah, teks prosedur yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana. Maksudnya, teks itu hanya berisi tentang beberapa langkah saja yang sangat sederhana. Contoh nih, anak-anak pernah membuat teh dingin di rumah atau teh hangat di rumah, pernah nggak? Pernah. Bagaimana cara melakukannya? Cuma menggunakan air, ya kan? Kemudian air panas, teh, gula, diseduh langsung diminum, itu kan? Nah, jadi itu contoh teks prosedur sederhana, hanya memerlukan beberapa langkah saja. Sudah paham teks prosedur sederhana? Oke, kemudian teks prosedur kompleks. Prosedur kompleks itu adalah teks yang berisi banyak langkah, ya, banyak tahapan, yang mana bersifat rumit dan cukup memerlukan waktu yang banyak. Misalnya apa? Misalnya pembuatan nasi goreng. Susah kan pembuatan nasi goreng kan? Kita harus siapin bawangnya, harus siapin cabai, ya kan? Kita harus siapin minyak, harus siapin panci, kompos, dan macam, pokoknya ribet, rumit. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks. Oke, sudah paham kan? Nah, kemudian teks prosedur yang ketiga adalah teks prosedur protokol, ya. Maksudnya teks prosedur yang dapat dilakukan secara bergantian, tidak terpaku dengan langkahnya harus berurutan, tidak terpaku. Contohnya anak-anak mau buat mie instan, kan? Kalau mau buat mie instan, misal nih dari Oja, kalau mau buat mie instan apa dulu yang harus dilakukan menurut Oja? siapkan mie instan. Iya, kemudian Siapkan panci lalu air. ya kemudian rebus
rebus minyak. Atau mungkin menurut Karis, pasti mungkin menyiapkan bumbu terlebih dahulu ya kan? Bumbunya terlebih dahulu dimasukkan ke piring, baru direbus mie. Jadi langkah-langkahnya itu tidak harus berurutan, tapi bisa misal mau masukin minyak ke dalam aliran panas juga boleh, mau siapin bumbunya juga boleh. Jadi tidak harus berurutan. Itu teks prosedur protokol. Sudah paham? Oke. Nah, kemudian struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu ada judul. Misal nih, mau buat tadi teh hangat, ya kan? Judulnya cara membuat teh hangat. Oke. Kemudian tujuannya adalah apa yang kita hasilkan dari yang kita lakukan. Misal mau buat teh hangat, apa yang kita hasilkan? Teh hangat ya? Oke, mantap Kalis. Nah, kemudian bahannya apa saja? Teh, gula, air panas, ya kan? Gelas. Gelas itu masuk ke dalam alat. Kita menggunakan sendok itu alat. Gelas itu alat. Oke. Kemudian langkah-langkahnya, cara buatnya, benar sekali. Kemudian penutup itu, misal nih kita sudah buat teh panas tersebut, maka kalimat penutupnya adalah teh hangat siap disajikan. Itu penutupnya. Mie instan siap dinikmati, ya kan? Nasi goreng siap disantap. Nah, itu kalimat penutup. Sudah paham? Oke. Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, teks prosedur itu menggunakan kaidah kebahasaan apa-apa saja. Coba dilihat. Yang pertama itu adalah menggunakan konjungsi. Maksudnya itu menggunakan konjungsi adalah seperti kata kemudian, lalu, kemudian setelah itu, selanjutnya, hingga, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata kerja tindakan. Maksudnya itu seperti memotong, menuang, meniriskan, menggoreng, ya kan, merebus, itu kata kerja. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Maksudnya begini, masukkanlah, ya kan? Kemudian aduklah, kemudian tiriskanlah. Kata kerja, kata perintah. Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Maksudnya itu seperti kalimat yang membuat si pembaca itu mau melakukan sesuai dengan urutan. Misalnya nih, coba ikuti langkah-langkah berikut supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kalimat persuasif. Sudah paham dengan kaidah kebahasaan teks prosedur? Sudah. Oke. Nah, jadi di sini ada contoh teks prosedur supaya anak-anak paham ya. Nah, ini cara menyeduh teh hangat seperti yang Ibu jelaskan tadi. Tujuannya apa? Buat hangat untuk dinikmati. Ya, sudah paham kan tujuannya? Kemudian bahannya, ini bahan, ini alat, ini bahan. Coba baca alatnya. Satu kantong teh jeruk. Ya. Gelasnya gelas atau nanti. Oke, sudah paham ya bahan dan alatnya. Nah, kemudian langkah-langkahnya di sini kan, langkah-langkahnya siapkan gelas atau cangkir, masukkan kantong teh celup, kemudian tuangkan air panas, lalu diamkan selama 2 atau 3 menit, kemudian tambahkan gula sesuai dengan selera, lalu teh hangat siap untuk dinikmati. Mana kalimat penutupnya di sini? Ada yang tahu? Siapa? Coba Kalis, mana kalimat penutupnya di sini? Iya, mantap. Sudah paham ya? Sudah tahu contoh teks prosedur? Oke. Nah, ayo bermain kuis. Ada yang mau bermain kuis? Ada. Oke, kita main kuis sekarang. Sudah siap? Siap. Oke. Start. Kita mulai kuisnya di sini. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ada yang bisa jawab? Apa itu Kalis? Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Benar, B. Ya kan? Benar. Tepuk tangan dong untuk hari ini. Oke, kemudian lanjut. Apa tujuan utama dari teks prosedur? Siapa yang bisa jawab? Apa tujuan utama dari teks prosedur? Siapa yang apa itu aja? Memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu dengan benar. Iya, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Benar, tepuk tangan untuk Aja. Oke. A few moments later. Sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa saja? Energen. Kemudian ada mie instan. Nah, kita lihat yang pertama, energen. Kita lihat cara pembuatannya di sini. Ibu klik di sini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Diperhatikan video yang pertama. Video untuk energen. Oke, perhatikan ya. A few moments later. Oke, sudah diperhatikan videonya? Sudah. Oke. Sekarang kita lihat video berikutnya tentang mie instan. Coba diperhatikan baik-baik ya kelompok mie instan. A few moments later. Sebelum itu ibu ingin membagikan kalian ke dalam dua kelompok. Di sini kelompok Indomie, ya, kelompok mie instan. Ini kelompok energen. Oke, sudah paham? Ini dia. Ibu bagikan sekarang ya. Ini untuk kelompok mie instan. Ini untuk kelompok energen.
Oke, waktunya kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nantinya tadi sesuai dengan arahan Ibu, apa yang sudah ditonton baik itu dari Energen maupun diri mie instan, nah langsung dituangkan ke dalam Tokopedia yang telah Ibu berikan. Oke, sudah siap untuk berdiskusi? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. A few moments later. Sudah siap semuanya? Kelompok Energen sudah siap? Ya. Oke, kelompok mie instan sudah siap? Ya. Oke, nah Ibu mau kalian mempresentasikan ke depan, oke? Oke, Ibu mau dari kelompok Energen dulu. Ayo maju kelompok Energen. Sini kelompok Energen. Oke, silakan presentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo dengar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Energen ingin mempresentasi hasil kerja kami. Tujuan adalah pembuatan energen dengan baik. Alat dan bahan: gunting, gelas, sendok. Bahan: air panas, energen. Oke. Langkah-langkah pembuatan: siapkan air panas, lalu siapkan energen. Kemudian masukkan energen ke dalam air panas. Aduk hingga merata. Energen siap untuk disajikan. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok Energen. Oke, sekarang duduk. Terima kasih kelompok Energen. Silahkan maju kelompok mie instan. Oke, silahkan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mie instan ingin mempresentasi hasil kerja kami. Tujuan membuat mie dengan baik dan benar. Ya. Alatnya adalah piring, panci, garpu, dan saringan. Bahannya mie instan dan air. Oke. Langkah-langkah pembuatan: siapkan satu bungkus mie instan, lalu siapkan panci, tuangkan air ke dalam panci ini hingga mendidih. Lalu sesudah airnya mendidih, buka bungkusannya, lalu masukkan mie ke dalam air yang mendidih, lalu tunggu hingga matang. Sambil menunggu mie matang, siapkan bumbu, tuangkan ke piring, lalu mie-nya sudah matang, mie-nya siap diangkat di instan menggunakan saringan. Lalu masukkan mie ke piring yang sudah ada bumbunya, lalu diaduk menggunakan garpu. Mie-nya sudah siap disisihkan dan dinikmati. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok mie instan. Iya, silakan dulu kelompok mie instan. Oke, anak-anak, Ibu sangat bangga sekali dengan hasil presentasinya. Anak-anak rupanya sudah paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini, energen. Bagaimana susah tidak membuat energen? Tidak. Energen itu membuat energen itu termasuk ke teks prosedur apa? Mantap, benar. Tepuk tangan dong untuk kelompok. Iya, kelompok energen. Nah, kalau kelompok mie instan, susah nggak membuat mie instan? Lumayan susah, oke benar. Tapi itu termasuk ke teks prosedur apa? Mantap, tepuk tangan untuk kelompok energen mie instan. Oke, Ibu rasa anak-anak sudah paham ya dengan materi ini. Ibu sangat bangga sekali karena kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, masih semangat nggak? Masih. Kayak kurang semangat. Ayo kita ice breaking dulu. Mau ice breaking nggak? Mau. Oke, kita ice breaking ya. Anak-anak pasti sudah tahu tepuk semangat. Tahu? Tahu. Oke. 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang sudah bersemangat? Sudah. Oke. Sekarang karena tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok, maka sekarang kita akan melakukan tugas mandiri. Di sini Ibu sudah ada lembar kerjanya. Ini ada soal pilihan ganda ya. Ada soal ABCD. Nantinya mana jawaban yang benar silahkan dicek saja ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk melaksanakan ya. Ini untuk Haris, ini untuk Oja, ini untuk Kasria, ini untuk Oke, silahkan dikerjakan. A few moments later. Oke, waktunya sudah 10 menit. Silakan dikumpul. Oke, terima kasih. Nah, gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Nah, di sini Ibu sudah ada lembar refleksi. Ya, nanti Ibu akan bagikan. Ya, nantinya anak-anak silahkan jawab bagaimana perasaan anak-anak hari ini belajar sama Ibu. Tentunya dengan materi apa? Teks prosedur. Di sini isikan apa kalian senang, apa kalian sedih, apa kalian murung ya, atau kalian tidak suka. Nanti tuliskan di sini juga apa yang kalian pelajari hari ini, kemudian apa yang kalian pahami, kemudian apa yang kalian kurang pahami, kemudian apa yang harus kalian perbaiki besok dan juga catatan untuk Ibu. Sudah mengerti ya? Nah, anak-anak, tibalah kita pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin bertanya sesuatu, kalian sudah mengerti nggak tentang teks prosedur?
Sudah. Oja, apa itu teks prosedur? Cara membuat sesuatu. Iya, benar sekali. Kalis, apa saja struktur teks prosedur? Ada apa saja? Judul, Kemudian? tujuan, Kemudian? alat dan bahan, Oke, kemudian? langkah-langkah pembuatan. Iya, benar sekali. Jadi, anak-anak sudah paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, jadi anak-anak, teks prosedur itu adalah pedoman atau petunjuk langkah-langkah untuk kita melakukan sesuatu, ya kan? Strukturnya itu ada berapa tadi? Ada judul, tujuan, kemudian alat dan bahan, ya, langkah-langkah, dan kalimat penutup. Nah, jadi teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Apa saja tadi? Teks prosedur apa? Prosedur sederhana, Kemudian apa lagi? Kompleks. Kemudian yang terakhir? protokol. Benar sekali, ada 3 ya kan? Nah, jadi teks prosedur itu juga memiliki atau menggunakan kalimat atau kaidah kebahasaan ya kan? Seperti kalimat perintah, kemudian kemudian kalimat persuasif, kata teknis, konjungsi, kata hubung ya kan? Serta kata kerja. Nah, jadi Ibu harap dengan kalian belajar tentang teks prosedur ini, Ibu harap kalian bisa mengerti tentang teks prosedur dan tahu bagaimana cara melakukan sesuatu. Oke? Sudah paham dengan materi hari ini? Sudah. Oke, nah baik. Tibalah kita di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Ibu harap kalian terus belajar ke depannya ya. Minggu depan jangan lupa belajar tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang kewirausahaan ya. Nanti silakan dibaca-baca ya. Besok minggu depan akan Ibu tanyakan satu-satu, oke? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.